Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Dewan Hakim nan arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persatuan dan kesatuan adalah kunci utama suatu negara. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara, satu tekad dalam berkeyakinan merupakan sebuah kekuatan yang harus dimiliki setiap bangsa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan multikulturalismenya. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, Indonesia memiliki lebih dari 17.001 pulau yang dihuni oleh 1.300 suku bangsa dengan 720 bahasa serta 6 agama yang diakui di dalamnya, yakni agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Hal inilah yang membuat Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Akan tetapi, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia selalu berkesinambungan dengan berbagai problematika. Di antaranya, lunturnya akhlak dan moral para pemuda, melemahnya sikap jujur dan amanah dalam sistem pemerintahan, hingga konflik sosial yang berkepanjangan. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan suatu bangsa mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaplikasikan berbagai potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemajuan. Melihat problematika tersebut dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini, perkenankan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Merajut Ukhuwah Menggapai Berkah, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat berkenaan sababul nuzul ayat tadi. Salah satu di antaranya riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fatu Mekah, Bilal bin Rabah masuk ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Kemudian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa kata lita'arufu yang berarti kehormatan, bahwasannya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan di antar umat beragama. Hadirin sebangsa dan setanah air, kami menghimbau kepada saudara dan saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling sinergi dan saling melengkapi. Oleh karena itu, United in Unity, Good Life in Diversity. Bersatu dalam persatuan, hidup maju karena keberagaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia hendaknya dijadikan sarana untuk merawat ukhuwah dan menjalin persaudaraan, bukan malah menjadi isu yang membuat kita terpecah belah, bahkan membuat kita terjebak di ambang bencana. Lantas, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam merawat ukhuwah di tengah masyarakat yang multikultural? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan kembali firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Maka damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan Republik Indonesia, mulai dari yang muda hingga yang tua. Mari kita bersama-sama bersatu padu mencintai tanah air kita, tanah Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, Mendidik bukan menghardik. bersikap ramah bukan pemarah. Dari syarahan yang telah disampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya
bahwa keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, untuk merawat ukhuwah, menggapai berkah, kita harus saling toleransi, saling menghargai, dan saling melengkapi, agar persaudaraan kita akan tetap harmonis di tengah-tengah perbedaan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kuat rumah karena sendi, Sendi rusak rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, Rusak budi bangsa binasa. unsur makola. Wala tanzur mangkola. lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.